Apa sih itu penginjilan jalanan? Apakah penginjilan jalanan itu perlu dan efektif dalam pelayanan? Nah, ada juga yang berkata begini, apakah penginjilan jalanan itu sesuai dengan standar Alkitabiah? Bicara tentang penginjilan jalanan, ini adalah bicara tentang satu kegerakan pelayanan yang bergerak di persimpangan-persimpangan jalan. Penginjilan jalanan adalah satu pergerakan pelayanan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Atau bicara tentang penginjilan jalanan, ini bicara tentang satu kegerakan pelayanan yang ada di tengah-tengah pasar tradisional yang dikumpuli oleh banyak orang. Lalu apa sebenarnya tujuan dari penginjilan jalanan? Bapak Ibu sebenarnya perlu tahu bahwa kita coba pakai sudut pandang yang berbeda, di mana nanda semua orang itu yang pernah pergi ke gereja. Nah, semua orang itu mereka yang pernah ikut ibadah. Nah, semua orang yang pernah dengar firman Tuhan. Nah, bahkan kalau keadaan yang ada di kota Manado, hampir tiap hari Minggu ada orang yang pergi beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa. Tapi di satu sisi ada banyak orang juga yang sedang mungkin ada dalam pesta minuman keras dari malam Minggu sampai hari Minggu. Mereka tidak ibadah, mereka tidak dengar firman Tuhan, mereka terperangkap dalam kondisi keadaan hidup di dalam dunia. Nah, sebenarnya begini saudara. Nah, tujuan dari penginjilan jalanan adalah untuk menjangkau di mana apa yang gereja tidak bisa jangkau. Nah, penginjilan jalanan ini adalah satu sarana untuk menjangkau orang-orang yang tidak pernah dengar firman, yang tidak pernah ikut ibadah, yang tidak pernah mendengarkan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang hidup. Nah, saudara, penginjilan jalanan adalah salah satu kegerakan yang membawa orang-orang supaya lebih dekat dengan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Nah, apakah penginjilan jalanan itu sesuai dengan standar Alkitabiah? Nah, saudara, begini, saya akan bawa saudara ke dalam satu perjanjian lama di mana berkaitan dengan penginjilan jalanan. Kalau ada orang bilang bahwa penginjilan jalanan itu adalah sekumpulan orang-orang Farisi yang dimana mereka melakukan pelayanan di pinggiran jalan dengan dasar Alkitab, mereka berdoa di pinggir-pinggiran jalan. Nah, saudara, saya perlu bilang begini, penginjilan jalanan bukan hal yang baru, bukan satu kegerakan yang ada di era tahun 2000-an berjalan. Tapi coba kita kembali ke dalam perjanjian lama. Saudara mungkin pernah jumpai itu cerita tentang Yunus. Saudara baca dalam cerita atau bicara tentang kitab Yunus, ini bicara tentang satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di era itu yang bernama Yunus. Dan Yunus ini dia mendapatkan satu perintah daripada Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Dan kota Niniwe ini Alkitab mencatat di dalam Yunus pasal 3, kota ini adalah kota yang besar. Dan setelah berjalanan satu hari, tiba-tiba Yunus ini dia serukan satu kalimat yang sederhana. Apa yang dia katakan? 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Di dalam Yunus pasal 3 ini dikatakan begini, 40 hari lagi Yunus berkata kota ini akan ditunggang balikan. Nah, saudara, kalimat yang singkat saudara, tapi ini bicara tentang satu pelayanan penginjilan yang ada di jalan. Nah, makanya bicara tentang penginjilan jalanan ini bukan satu hal yang baru, tapi sudah ada beberapa ribuan tahun yang lalu yang dilakukan oleh seorang yang bernama Yunus. Saudara, coba saudara buka di dalam Matius pasal 3. Ini bicara tentang seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis. Kalau saudara pelajari tentang Yohanes Pembaptis ini bukan orang yang kacang-kacangan. Yohanes Pembaptis ini dikatakan di dalam Matius bahwa sebelum dia dilahirkan masih dalam kandungan, masih dalam rahim ibunya,
Dia adalah salah satu orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau saya bilang bahwa Yohanes Pembaptis ini hebat, lalu kalau bicara tentang penginjilan yang ada di jalan, nah Yohanes Pembaptis ini adalah satu orang yang melakukan hal itu. Apa yang dia lakukan? Di jalan dia berteriak, luruskanlah jalan bagi Tuhan, siapkan jalan bagi dia. Dan dia juga berkata di dalam Matius, kapak sudah tersedia di akar pohon, pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Nah, saudara, ini adalah bicara tentang satu pelayanan penginjilan. Saudara, dia ada di pinggiran jalan dan dia serahkan tentang hal itu. Lalu apakah Yesus melakukan hal yang sama? Ketika Yesus ada dalam pelayanan 3,5 tahun, yang Yesus katakan adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus melakukan pelayanan yang sama. Nah, lalu bicara tentang penginjilan jalanan, apakah ini bicara tentang hal yang alkitabiah, saudara? Sebenarnya di dalam Lukas juga menjelaskan tentang satu cerita perumpamaan. Seorang tuan dia mengundang tamu-tamu, tapi banyak tamu yang tidak datang. Kemudian dia bilang pergi ke jalan-jalan, undang mereka masuk karena rumahku harus penuh. Nah, bicara tentang ini adalah satu hal yang luar biasa. Jadi firman Tuhan berkata di dalam Lukas bahwa pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, paksalah setiap orang masuk karena rumahku harus penuh. Jadi dasar dari penginjilan jalanan yaitu sesuai dengan firman Allah. Dan tokoh-tokoh Alkitab ini mereka melakukan hal yang sama, penginjilan jalanan. Kemudian bicara tentang penginjilan jalanan, ini adalah bicara tentang satu aplikasi dari firman Tuhan. Penginjilan jalanan ini adalah salah satu hal di mana mempercepat kedatangan Tuhan. Saudara suka atau tidak suka, saudara belajar di dalam Wahyu, bicara tentang matra yang pertama itu, kalau saudara teliti bahwa pengertian dari Wahyu di dalam matrai yang pertama, kuda putih dan penunggangnya memegang anak panah dan penunggangnya juga memakai mahkota. Ini pengertiannya, ini bicara tentang gereja bersama dengan orang-orang kudus memberitakan Injil kemenangan. Jadi ini bicara tentang Injil akan tersebar kemana-mana. Injil akan tersebar ke pelosok-pelosok. Dan Alkitab bilang setelah Injil tersebar, Injil diberitakan, maka tibalah akhir dari kesudahan. Makanya tanda-tanda di mana akhir zaman ini digenapi, di mana Injil akan tersebar. Makanya penginjilan jalanan ini sudah semakin banyak dan tujuannya untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah datang, selesai. Nah, ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama, dia mencari orang-orang yang berdosa supaya mereka mengenal dia, mereka cinta dia, dan mereka hidup di dalam dia. Tapi kedatangan Tuhan itu yang kedua, dia bukan mencari orang-orang yang berdosa, tapi dia mencari orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya tulus, hidupnya suci, hidupnya tidak kompromi dengan dosa. Dia akan bawa kita ke dalam satu pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, temuan yang manis. Nah, ini adalah bicara tentang Yesus. Dia akan datang menjemput setiap orang-orang yang percaya, orang yang hidup kudus, orang-orang yang tidak setengah-setengah, tidak suam-suam kuku. Kemudian akan ada yang namanya penghakiman. Ketika kita mati, orang yang hidup di dalam Tuhan dan di luar Tuhan, ini ada tempat yang berbeda. Orang yang mati di dalam Tuhan, mereka tidak langsung masuk surga, tapi ada yang namanya tempat penyimpanan roh orang percaya, yaitu yang namanya Firdaus. Nah, kemudian orang yang mati, orang yang hidup di luar Tuhan, yang tidak percaya, hidup dalam dosa, mereka tidak langsung masuk neraka, tapi ada yang namanya tempat penyimpanan roh orang yang tidak percaya, yaitu namanya Hades. Nah, satu kelak akan ada yang namanya penghakiman. Nah, penghakiman ini adalah satu hal yang sebenarnya menakutkan. Dia akan memutuskan mana yang bersalah, mana yang tidak bersalah.
di Hades ini akan divonis masuk ke dalam tempat yang mengerikan, dan orang yang hidupnya kudus yang ada di Firdaus, mereka akan mendapatkan tempat yang indah, yaitu hidup dalam Tuhan, yaitu surga yang indah. Saya mau kasih tahu, tetap semangat dalam melayani, tetap setia, tetap lakukan sesuai dengan panggilan.